Oke teman-teman, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai failover and load balance. Kita masuk ke pembahasan konsepnya terlebih dahulu. Ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Failover artinya satu aktif satu backup, untuk load balance itu dua aktif secara bersamaan. Bisa kalian lihat di contoh gambar sebelah kanan ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan konsep failover. Terdapat dua line akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif satu backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup, parameter check gateway, distance, atau menggunakan script. Di sini ada 3 contoh studi kasus. Untuk yang pertama ada konfigurasi sederhana, yang kedua merubah parameter distance, dan yang ketiga ada check gateway ARP atau ICMP. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan konsep load balance. Dua link ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet. Misal ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Load balance dengan metode ICMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Di sini terdapat 2 contoh studi kasus, ada konfigurasi load balance ICMP dan ada load balance routing mark load balance routing mark atau root rules. Oke teman-teman, selanjutnya di sini sudah saya sediakan 2 perangkat mikrotik dan 1 internet ya teman-teman. Untuk perangkat mikrotik yang pertama saya beri nama router ISP pertama, begitupun untuk yang perangkat mikrotik yang kedua saya beri nama router ISP kedua gitu ya teman-teman. Setelah itu untuk si router ISP pertama ini dia itu mendapatkan IP 206, dan untuk router ISP kedua ini dia itu mendapatkan IP 213. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan 1 perangkat mikrotik lagi yang bertindak sebagai customer ya teman-teman. Untuk bagian CAMU optionnya bisa kita backpass. Setelah itu kita klik save. Di sini kita hubungkan antara si router ISP pertama ini dan router ISP kedua ini ke mikrotik customernya ya teman-teman. Kita sambungkan dulu. Setelah itu di sini kita coba nyalakan untuk mikrotik customernya ini. Nah, nanti goalsnya itu untuk mikrotik customer ini dia itu memiliki 2 jalur ke internet gitu ya teman-teman. Bisa melewati router ISP1, bisa juga melewati router ISP2 teman-teman. Nah teman-teman, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita setting IP address-nya untuk Ether2 router ISP pertama dan Ether2 router ISP kedua. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk Winbox router IP pertama ya teman-teman. Di sini kita pergi ke menu bagian IP addresses, lalu kita klik add. Untuk IP-nya kita definisikan dia mendapatkan IP 1.1 gitu ya teman-teman. (192.168.1.1). Jangan lupa trafficnya 124. Lalu interface-nya itu kita gunakan yang Ether 2 ya teman-teman. Kalau sudah bisa kita klik apply lalu OK. Selanjutnya di sini kita juga melakukan hal yang sama seperti ini di router ISP keduanya teman-teman. Kita masuk ke Winbox router ISP kedua. Kita klik menu IP addresses lalu kita klik add gitu ya teman-teman. Untuk IP-nya kita definisikan dia itu mendapatkan IP 1.1 172.16.1.1/24 gitu ya teman-teman. Sorry teman-teman, ini saya ketinggalan 1 angka. Lalu untuk interface-nya itu kita gunakan yang mengarah ke Ether 2 gitu ya teman-teman.
Kalau udah, kita bisa klik apply lalu OK. Selanjutnya di sini kita masuk ke terminal MikroTik customer-nya ya teman-teman. Kita lihat untuk IP address-nya apakah dia sudah ada atau belum ya teman-teman. Untuk IP address MikroTik customer ini dipastikan masih kosong ya teman-teman. Kenapa? Karena kan kita belum menambahkan IP-nya. Jadi di sini kita tambahkan IP-nya itu secara manual gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan tambahkan IP untuk yang mengarah ke Ether 1 dan yang mengarah ke Ether 2. Ke Ether 2-nya MikroTik customer ini gitu ya teman-teman. Untuk perintahnya bisa kalian ketik IP address, add address, lalu kita masukkan IP-nya. Kita lihat di sini untuk oh iya teman-teman, untuk IP-nya itu kita gunakan IP yang sudah kita konfigurasikan tadi gitu ya teman-teman. IP Ether 2 ini router ISP pertama dia itu kan mendapatkan IP 1.1. Jadi untuk yang Ether 1 MikroTik customer ini kita definisikan untuk IP-nya itu dia mendapatkan IP 1.2 gitu ya teman-teman. Jangan lupa /24-nya, lalu untuk interface-nya itu kita gunakan yang Ether 1 gitu ya teman-teman. Ya, Ether 1. Setelah itu kita klik enter. Selanjutnya di sini kita tambahkan juga untuk yang Ether 2-nya teman-teman. Untuk perintahnya masih sama seperti yang di atas ini. Bisa kalian lihat lagi di sini. Untuk yang Ether 2 router ISP kedua itu, dia itu mendapatkan IP 1.1. Jadi kita definisikan untuk Ether 2 MikroTik customer ini dia itu mendapatkan IP 1.2 gitu ya teman-teman. 1.2. Jangan lupa prefixnya 124. Setelah itu untuk interface-nya itu kita pilih yang teman-teman, maksud saya kita ketik Ether 2. Ether 2. Kita lihat lagi, kita amati lagi. Takutnya ada yang kurang atau gimana. Ini udah ya teman-teman. Setelah itu kita klik enter. Lalu di sini kita coba lihat, kita ketik print ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini untuk IP address Ether 1 dan IP address Ether 2 sudah ada teman-teman, sudah tertambahkan gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita coba ping ke gateway-nya gitu ya teman-teman. Kita coba ping ke gateway Ether 2 router ISP pertama ini. Kita coba ketik ping, lalu kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Ini sudah dipastikan berhasil ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita juga coba ping ke gateway-nya Ether 2 router ISP kedua. Kita coba ketik 172.16.1.1. Nah, untuk yang Ether 2 router ISP kedua ini sudah dipastikan juga berhasil ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba tambahkan di port root untuk si MikroTik customer-nya ini ya teman-teman. Karena kan si MikroTik customer ini dia itu belum ada di port root-nya gitu ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasikan. Nah, teman-teman, sebelum kita menambahkan di port root untuk MikroTik customer ini, kita akan coba ping ke internet untuk yang router 1 dan router 2 ini. Apakah dia sudah bisa ping ke internet atau belum ya teman-teman. Bisa kita buka Winboard router ISP pertama ini. Kita pergi ke menu New Terminal ya teman-teman. Lalu di sini kita coba ping 88, ping ke internet.
Nah, teman-teman, untuk router ISP pertama ini dia itu belum bisa ping ke bisa teman-teman bisa ping ke internet. Cuma kalau misalkan sepenuhnya bisa, dia itu pasti tidak akan ada gitu, tidak akan ada informasi timeout seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita coba juga ping di router ISP keduanya teman-teman. Kita ping ke internet di router ISP kedua. Kita lihat apakah dia udah bisa atau belum ya teman-teman. Nah, untuk yang router ISP kedua ini, bisa kalian lihat di sini, dia itu belum bisa ping ke internet ya teman-teman. Jadi saya perjelas ya teman-teman. Kalau misalkan bisa ping gitu ya teman-teman, bisa ping ke internet, pasti informasinya bakal seperti ini teman-teman. Tidak akan ada informasi timeout seperti ini. Nah, teman-teman, di sini kita akan coba nyalakan atau aktifkan fitur Romon di Mikrotik Customer ini, teman-teman. Jadi, kita coba ketik perintahnya itu turomon set enable. Yes, gitu ya, teman-teman. Setelah itu kita enter. Lalu di sini kita coba ketik turomon print, teman-teman. Kalau sudah seperti ini ya teman-teman, langsung saja kita masuk ke Winbox router ISP pertamanya teman-teman. Di sini kita pergi ke menu bagian more ya teman-teman. Ke menu bagian more, lalu kita klik yang new Winbox teman-teman. Di sini kita ubah dulu angka belakangnya. Dua angka belakangnya ini kita masukkan 3 angka belakang router ISP pertamanya teman-teman. Setelah itu kita klik yang connect to Romon ya teman-teman. Romon is not enable on the router. Di sini kita coba lakukan hal yang sama di router ISP pertama ya teman-teman. Kita ketik to Romon set enable. Yes, gitu ya teman-teman. Setelah itu kita coba ketik to Romon print. Lalu kita masuk lagi. Di sini kita coba klik lagi yang connect to Romon ya teman-teman. Ini udah ada ya teman-teman, bisa kalian klik yang ini. Ini itu, nah ini itu ya router customer ya teman-teman. Kita klik connect. Di sini sudah masuk ya teman-teman. Nah, penjelasannya, jadi untuk SIM Mikrotik Customer ini, dia itu bisa login Winbox tanpa menggunakan IP teman-teman. Jadi, dia itu login Winbox-nya menggunakan Romon dan via router pertama gitu ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita coba ping ke gateway-nya ya teman-teman. Di sini kita klik yang new terminal. Kita coba ping ke gateway yang pertama yang 192.168.1.1. Nah, ini sudah dipastikan bisa ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini perbedaannya yang bisa ping dan yang tidak bisa ping ya teman-teman. Untuk yang belum bisa ping, dia itu ada informasi timeout seperti yang awal tadi kita ping ke internet. Kalau misalkan bisa ping, dia itu tidak ada informasi timeout, jadi full seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita juga coba ping ke gateway yang kedua, yang 172.16.1.1. Nah, ini juga sudah dipastikan bisa ya teman-teman.
Nah, selanjutnya tadi saya sudah coba cek untuk IP root-nya ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini, untuk yang di port root itu belum ada teman-teman. Jadi di sini kita coba lagi cek IP root print ya teman-teman. Ini masih sama, untuk yang di port root itu belum ada teman-teman. Nah, langsung saja kita tambahkan di port root-nya ya teman-teman. IP root. Di sini kita klik add. Nah, kan IP internet itu banyak ya teman-teman. Jadi untuk destination address-nya itu kita definisikan 00 saja. Ini sudah mencangkup semua IP internet. Lalu untuk gateway-nya kita masukkan IP yang mengarah ke router ISP pertama ini teman-teman. 192.168.1.1. Kalau udah bisa kita klik apply lalu oke ya teman-teman. Lalu oke. Di sini kita tambahkan satu lagi untuk yang mengarah ke router ISP keduanya teman-teman. Ininya kita definisikan 00 saja. Untuk gateway-nya kita masukkan 172.16.1.1 ya teman-teman. Kalau sudah kita klik apply lalu oke. Nah, kalau misalkan kalian pasti bertanya-tanya kan kenapa yang satu aktif, yang satu ini seperti ini. Karena kan kita itu sedang mempelajari materi tentang failover and load balance. Ini itu salah satu contoh failover ya teman-teman. Failover itu artinya satu aktif, satu backup. Jadi kalau misalkan kita ingin aktifkan yang gateway-nya 192 ini, kita disable dulu nih untuk yang gateway-nya 172. Kalau kita disable yang 172 ini gateway-nya, otomatis gateway yang 192 ini aktif. Kalau misalkan kita aktifkan keduanya, otomatis seperti ini teman-teman. Jadi satu aktif, satu backup. Satu aktif dan satu cadangan teman-teman. Di sini saya aktifkan yang 192 ini ya teman-teman. Kita coba aktifkan yang 192 ini. Jadi untuk yang 172 kita disable dulu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita coba ping ke internetnya ya teman-teman. Kita perbesar dulu inbox-nya. Di sini kita pergi ke new terminal. Kita coba ping ke internet, ping 88. Kita lihat apakah dia sudah bisa ping ke internet atau belum. Bisa kalian lihat di sini. Kita coba ulang ya teman-teman. Kita masuk ke menu new terminal. Di sini kita ketik perintahnya itu ping 88 ya teman-teman. Untuk angka 8-nya ini 4 kali. Setelah itu kita klik enter. Nah, untuk MikroTik customer ini untuk ping ke internet dia itu belum bisa teman-teman. Karena di sini ada informasi timeout ya teman-teman. Kita coba lagi ping 88 ya teman-teman. Ini masih belum bisa. Tidak apa-apa ya teman-teman. Kalau misalkan kalian coba ping terus di sebelah kanannya ini ada informasi timeout, itu belum bisa ya teman-teman. Karena kalau bisa itu informasinya itu seperti ini teman-teman. Coba lihat di sini. Nah, informasinya seperti ini, tidak ada informasi timeout-nya teman-teman. Tidak apa-apa ya teman-teman. Di sini kita coba lihat IP DNS-nya ya teman-teman. Untuk bagian server dan dynamic server ini masih kosong. Langsung saja kita tambahkan IP DNS add gateway ya teman-teman. Untuk perintahnya add gateway.
IP DNS. Sorry teman-teman, saya lupa. Oh ya, IP DNS set server ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan salah satu IP Google teman-teman, 88. Kalau udah kita klik enter. Di sini kita coba lihat IP DNS print. Untuk bagian servernya ini sudah ada ya teman-teman, sudah terisi. Di sini kita coba ping ke google.com ya teman-teman. google.com. Untuk ping ke google.com dia invalid. Dia masih belum bisa ya teman-teman untuk ping ke google.com. Kita coba ping ke internet ya teman-teman. Apakah dia udah bisa atau belum? Ping ke internet juga masih belum bisa teman-teman. Kita lanjut saja ya teman-teman ke materinya. Kita kembali lagi ke topologi kita. Di sini saya akan coba tambahkan 2 perangkat PPC ya teman-teman. Langsung kita save. Untuk PPC yang pertama, ini untuk PPC yang pertama, kita tambahkan satu lagi untuk PPC yang keduanya teman-teman. Lalu kita klik save. Di sini kita coba hubungkan gitu ya teman-teman, atau konekkan ke MikroTik customer ini untuk PPC 1 dan PPC 2 yang ini teman-teman. Kita coba konekkan keduanya. Nah, gimana sih agar PPC 1 dan PPC 2 ini bisa internetan? Kita itu harus melakukan yang namanya setting per walnut di MikroTik customer ini teman-teman. Langsung saja kita lakukan setting per walnutnya ya teman-teman. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa PPC 1 dan PPC 2 ini IP-nya itu kan berbeda ya teman-teman. Jadi di sini kita lakukan dulu konfigurasi yang namanya konfigurasi bridge. Bridge itu artinya menggabungkan beberapa IP menjadi satu IP ya teman-teman. Jadi untuk PPC 1 dan PPC 2 ini menjadi PPC 1 dan PPC 2 ini mempunyai alamat IP yang sama gitu ya teman-teman. Kita masuk lagi ke Winbox-nya. Di sini di bagian bridge ini kita klik add. Lalu untuk name-nya kita ubah menjadi bridge WND gitu ya teman-teman. Setelah itu kalau udah kita klik apply lalu OK. Kita beralih ke menu bagian port ini ya teman-teman. Di sini kita klik add lagi. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk konfigurasi konsep bridge ini kita akan tambahkan Ether 2 MikroTik customer ini dan Ether 4 MikroTik customer ini. Kita masuk lagi ke Winbox-nya. Di sini untuk bagian interface-nya kita pilih yang Ether 3 terlebih dahulu ya teman-teman. Pastikan untuk bagian bridge-nya ini bridge WND ya teman-teman. Kita klik apply lalu OK. Kita klik add, kita tambahkan untuk yang Ether 4 ya teman-teman. Kalau udah kita klik apply lalu OK ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan selanjutnya di sini kita akan tambahkan IP untuk PPC 1 dan PPC 2 teman-teman. Kita klik menu IP addresses, di sini kita klik add.
saya definisikan untuk IP-nya itu dia itu mendapatkan IP 10.1 gitu ya teman-teman. Jangan lupa /24 untuk bagian interface-nya ini kita pilih bridge WND yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau udah kita klik apply lalu oke teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita ke IP DHCP setup teman-teman. Untuk bagian server interface-nya kita pilih yang bridge. Setelah itu di sini kita next aja ya teman-teman. Kalau udah kita langsung masuk lagi ke emulator Pinetlab ya teman-teman. Di sini kita nyalakan untuk PVC 1 dan PVC 2-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan coba request IP DHCP di PVC 1 dan PVC 2-nya. Kita masuk ke terminal PVC 1 terlebih dahulu. Kita coba ketik show IP. Ini dipastikan untuk IP-nya masih kosong ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini untuk bagian IP dan gateway-nya ini masih kosong. Jadi di sini kita coba request IP DHCP. Kalau sudah ada informasi DORA seperti ini tandanya sedang diproses ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini. Untuk IP PVC 1 dia itu mendapatkan IP 254. Kita coba lihat IP PVC 2-nya ya teman-teman. Kalau kita lakukan lagi show IP, otomatis sama teman-teman sama seperti yang PVC 1 ini. Jadi si IP sama gateway-nya itu masih kosong karena kan kita belum request IP DHCP-nya. Di sini kita coba request IP DHCP teman-teman. DHCP sudah ada informasi DORA seperti ini. Kita tunggu. Untuk PVC 2 dia itu mendapatkan IP 254 gitu ya teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui bahwa si PVC 1 dan PVC 2 ini belum bisa internetan ya teman-teman, karena si MikroT customer-nya ini belum di setting perwalnut-nya. Jadi langsung saja kita lakukan setting perwalnut di MikroT customer ini ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke Winbox MikroT customer-nya teman-teman. Kita pergi ke menu IP perwalnut ya teman-teman. Di sini kita klik add. Nah, di bagian general ini untuk chain-nya kita menggunakan srcNAT. Lalu di bagian out interface-nya kita gunakan Ether1 ya teman-teman. Setelah itu di bagian action-nya ini kita menggunakan yang Masquerade. Kalau udah kita klik apply lalu oke. Kita tambahkan lagi untuk yang Ether 2-nya teman-teman. Kita klik add. Kita pergi ke menu bagian general. Untuk chain-nya kita menggunakan srcNAT. Untuk out interface-nya kita gunakan yang Ether 2 ya teman-teman. Lalu di bagian action-nya ini kita juga menggunakan action Masquerade gitu ya teman-teman. Bisa kita lihat lagi. Ini sudah sesuai. Setelah itu kita klik apply lalu oke. Di sini kita coba lakukan ping gitu ya. Ping ke internet di PVC 1 ini. Apakah dia sudah bisa ping ke internet atau belum? Kita coba lihat. Ping 8888 gitu ya. Kita enter. Untuk PVC 1 ini dia itu belum bisa ping ke internet teman-teman. Karena di sini ada informasi timeout gitu ya teman-teman. Tidak apa-apa, kita coba di PVC 2-nya. Kita coba ping ke internet. Ping 888. Untuk PVC 2-nya juga belum bisa ping ke internet teman-teman. Di sini kita coba ping di PVC 1 ini. Kita coba ping ke gateway-nya ya teman-teman. Gateway-nya itu 10.1. Kita coba ping ke gateway-nya teman-teman. 1. Nah, kalau misalkan bisa ping, untuk informasinya ini tidak ada informasi timeout seperti yang di atas ini teman-teman. Jadi untuk ping ke internet
si PPC1 dan PPC2 ini belum dipastikan bisa ya teman-teman. Tapi untuk ping ke gateway-nya ini dipastikan sudah bisa teman-teman. Kita lanjut saja ke materinya. Selanjutnya di sini kita coba lihat. Setelah konsep failover, kita membahas tentang setelah kita untuk pembahasan konsep failover ini sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang load balance ya teman-teman. Konsep load balance, dua link ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet, misal ke Facebook jalur 1 dan ke YouTube jalur 2. Load balance dengan metode ECMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance gitu ya teman-teman. Bisa kita masuk ke topologinya lagi, di mana kita memiliki router yang bertindak sebagai customer gitu ya teman-teman. Si router yang bertindak sebagai customer ini memiliki dua jalur ke internet. Yang pertama dia melewati jalur router ISP pertama, jadi ke sini teman-teman. Dan yang kedua dia itu melewati jalur router ISP kedua. Nah, jadi konsep load balance itu bisa dideskripsikan hanya satu link ataupun satu jalur yang bisa digunakan, entah itu router ISP pertama ataupun router ISP kedua gitu ya teman-teman. Nah, kalau dia menggunakan yang router ISP pertama ini, otomatis untuknya router ISP kedua ini menjadi backupnya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke Winbox MikroTik Customer-nya ya teman-teman. Bisa kita masuk ke IP routes terlebih dahulu. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada dua IP routes yang sudah kita buat sebelumnya, dan salah satunya ini backup gitu ya teman-teman. Perbesar. Salah satunya ini backup. Kan di sini kita menggunakan yang 192 ya. Dan untuk yang 172 ini kita disable gitu ya teman-teman. Cara agar keduanya aktif, kita menggunakan yang namanya parameter distance. Untuk yang 172-nya bisa kita aktifkan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini untuk yang 172 ini misalkan kita ubah distance-nya itu kita tambahkan distance-nya itu menjadi 10 gitu ya teman-teman, lalu kita klik apply OK. Nah, otomatis ini menjadi berpindah gitu ya teman-teman. Jadi semakin besar distance-nya semakin tidak diprioritaskan teman-teman. Kita coba ke menu interface terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba lihat di sini. Kalau misalkan kita disable salah satunya ya teman-teman, misalkan si Ether 1 ini kita disable, kita tambahkan satu kasus gitu ya teman-teman, dimana interface Ether 1 yang sisi MikroTik ini kita coba disable. Kalau misalkan si Ether 1 ini kita disable, maka nanti jalur interface-nya akan berpindah gitu teman-teman, akan berpindah ke router ISP kedua. Bisa kalian ketahui untuk saat ini untuk jalur internet dia menggunakan ISP1 kan teman-teman. Untuk saat ini untuk jalur internet itu dia menggunakan ISP1. Kalau kita tadi mencoba disable untuknya router untuk yang Ether 1-nya, otomatis dia akan berpindah ke ISP2 teman-teman untuk jalur internetnya gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa kalian lihat di sini untuk yang Ether 1 ini saya coba disable ya teman-teman. Kita lihat di IP routes ini. Bisa kalian lihat
Tadi kan kita itu mengaktifkan yang 192 ini. Jadi untuk yang 172 ini dia itu backup gitu ya teman-teman. Sekarang jadi berpindah teman-teman. Jadi yang backup itu yang 192. Karena kan untuk kita lihat di interface-nya, untuk si Ether 2 yang mengarah ke internet ini, sorry teman-teman, maksud saya untuk yang jalur internet ini yang Ether 1-nya kita disable, jadi otomatis dia itu berpindah ke yang Ether 2-nya teman-teman gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita coba masuk lagi ke MikroTik Customer ini ya teman-teman, ke Winbox MikroTik Customer ini. Bisa kalian lihat di sini, kan tadi itu saya mencoba mendisable yang Ether 1 ini ya teman-teman, sudah saya aktifkan kembali. Jadi bisa kalian lihat di IP roots-nya dia itu kembali seperti yang awal gitu ya teman-teman. Setelah itu kita coba ping ke 1.1 ini ya teman-teman, ping ke gateway-nya. Kita coba ping. Nah, ping 192.168.1.1 ini sudah dipastikan berhasil ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, di sini kita matikan dulu untuk PVC 1. Untuk PVC 1 dan PVC 2-nya ini ya teman-teman. Kita stop. Agak ngelag ya teman-teman. Kita matikan dulu untuk PVC 1 dan PVC 2-nya ini. Lalu di sini saya lupa tulis note ya teman-teman. Tulis dulu note-nya. 10.10.10.x gitu ya teman-teman. Ini kita sesuaikan. Lalu kita simpan di tengah-tengah gini. Nah, setelah itu di sini kita gambarkan satu kasus lagi ya teman-teman. Apabila IP yang terdeteksi pada ISP1 ini yang sebagai gateway-nya ini dalam keadaan terdisable. Nanti kita akan coba disable ya teman-teman. Nanti kita lihat apakah MikroTik ini sudah bisa mendeteksi teman-teman. Jadi apakah IP tersebut up atau down gitu ya teman-teman. Maka dari itu kita bisa menggunakan bantuan yang namanya check gateway gitu ya. Kita tambahkan check gateway-nya pada arah jalur ISP1 ini teman-teman. Pada arah jalur ISP1 ini. Jadi bisa kita masuk lagi ke IP roots-nya di sini ya teman-teman. Kita masuk ke Winbox Customer-nya ya teman-teman. Nah, sorry teman-teman, ini salah, maksud saya yang ini. Di sini kita pergi ke menu bagian IP roots. Bisa kalian lihat di sini, kita klik yang gateway-nya 192 ini ya teman-teman. Kan kita itu ingin apa ya? Ingin menggunakan bantuan yang namanya check gateway gitu ya. Kita klik ini, bisa kalian lihat di sini. Di sini ada dua pilihan ya. Ada ping dan ada juga ARP gitu ya, teman-teman. Di sini saya gunakan ping. Kalau udah kita apply lalu oke. Oke, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba disable untuk IP yang 1.1 ini ya teman-teman. Jadi kita masuk ke MikroTik router ISP pertama. Di sini kita klik menu IP addresses ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini untuk yang 1.1 ini kita disable dulu ya teman-teman. Setelah itu kalau udah kita kembali lagi ke Winbox customer-nya teman-teman. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 detik ya teman-teman. Jadi kita tunggu dulu sebentar. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat lagi
kita dipastikan untuk si IP yang 172 ini aktif teman-teman. Jadi untuk yang 192 ini down gitu ya teman-teman. Kita tunggu. Kita coba masuk lagi ke IP rootnya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Jadi untuk yang 192 ini dia itu tidak aktif teman-teman. Jadi beralih gitu ya teman-teman. Beralih ke yang 172. Jadi untuk yang 172 ini yang mengarah ke Ether 2 ini dia aktif teman-teman. Jadi si MikroTik customer ini dia mendeteksi yang sebelahnya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang konfigurasi load balance gitu ya teman-teman. Kita masuk lagi ke topologinya. Di sini kita akan aktifkan terlebih dahulu untuk si IP 1.1 ini yang sebelumnya tadi kita disable ya teman-teman. Kita masuk lagi ke Winbox router ISP pertamanya. Di sini kita aktifkan untuk IP yang 1.1 ini teman-teman. Kalau sudah aktif, kita masuk ke Winbox router, teman-teman, Winbox customer. Untuk konfigurasi load balance, kita di sini langkah yang pertama yang bisa kita lakukan, kita hapus ini ya teman-teman, kita hapus dua gateway ini yang sudah kita buat awal, yang sudah kita buat tadi awal ya teman-teman. Kita hapus. Nah, kalau udah di sini kita tetap ya di IP roots. Gimana sih caranya untuk konfigurasi load balance? Untuk konfigurasi load balance ini kita akan menambahkan dua gateway sekaligus teman-teman. Jadi bisa kalian klik add ya. Nah, teman-teman, setelah itu kalian klik di bagian gateway-nya ini. Di bagian gateway-nya ini kita tambahkan 2 gitu ya, teman-teman. Lalu di sini kita masukkan IP-nya sama ya, teman-teman. Sama seperti yang ini, cuma bedanya ini kita akan menggabungkan gitu menjadi satu. Kita coba masukkan dulu yang 172.16.1.1. Lalu kita masukkan juga yang 192, 168, 1.1. Kalau udah bisa kita klik apply. Perbesar lagi ya teman-teman. Kalau udah kita bisa kita masukkan yang kita ulang ya teman-teman. Ini sudah, lalu kita masukkan satu lagi yang 172.16.1.1. Setelah itu kita klik apply, lalu kita klik OK ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk informasinya itu dia AS ya teman-teman, yaitu active static. Di sini kalau udah bisa kita oke teman-teman, kalau udah kita cek IP root di new terminal ya teman-teman. IP root bisa kalian lihat di sini. Untuk gateway-nya 1.1 dan 1.2 ini sudah terdaftar gitu ya teman-teman. Langsung saja kita lakukan uji coba di PPC-nya teman-teman. Kita masuk lagi ke topologinya. Di sini kita coba nyalakan lagi untuk PPC 1 dan PPC 2-nya. Kita masuk ke terminal PPC 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita coba request IP-nya ya teman-teman. IP DHCP. Dia akan mendapatkan IP berapa? Kalau sudah ada informasi DORA, tandanya ini sedang diproses ya teman-teman.
Untuk PVC1 ini dia itu mendapatkan IP 254. Kita coba lakukan juga di PVC yang kedua ya teman-teman, IP DHCP gitu ya teman-teman. Untuk PVC2 ini dia itu mendapatkan IP 253. Untuk gateway-nya 10.1. Kita coba ping ke 88 ya, ping ke internet ya teman-teman, apakah sudah bisa atau belum. Kita coba lihat. Untuk ping ke internet masih timeout. Kita coba lakukan perintah seperti ini ya, IP DNS 888 gitu ya teman-teman. Kalau udah kita coba IP DNS coba kita ping ke 88 lagi, ping ke internetnya apakah sudah bisa atau belum ya teman-teman. Ini masih timeout, tidak apa-apa. Kita coba lakukan hal yang sama di PVC2 nya. Kita coba ping ke internet ya, ping ke 88. Untuk PVC2 juga masih tidak bisa ping ya teman-teman, tidak apa-apa. Kita coba lakukan seperti tadi, perintahnya itu IP DNS 8888 gitu ya teman-teman. Kalau udah kita coba ping 8888. Ini masih tidak bisa ya teman-teman. Kita coba lakukan selanjutnya di PVC2 ini kita coba ketik trace 88 gitu ya teman-teman. Kita lihat si PVC2 ini lewat jalur mana gitu ya teman-teman. Jadi dia itu lewat yang pertama itu dia itu lewat jalur si MikroTik customer ini ya teman-teman yang berisi nih. Lalu kedua dia itu lewat Ether2 ini teman-teman. Setelah itu baru ke net ini, ke internet ini ya teman-teman. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang traceroute ya teman-teman. Bisa kita tulis note-nya di sini. Kita sesuaikan dulu, lalu kita simpan di sebelah sini gitu ya teman-teman. Kita masuk ke Winbox customer-nya ya teman-teman. Kita ke menu tools. Oh ya teman-teman, sebelumnya di sini kita akan membahas tentang traceroute ya teman-teman. Traceroute. Kita masuk ke Winbox-nya. Di sini kita ke menu tools ya teman-teman. Setelah itu kalian pilih yang traceroute. Di sini misalkan kita coba ping ke internet ya teman-teman, ping 888. Untuk protokolnya kita menggunakan ICMP ya teman-teman. Setelah itu kalau udah kita start ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Ini gagal ya teman-teman. Tidak apa-apa. Selanjutnya kalau misalkan kalian ingin melihat IP Facebook, bisa kita buka CMD lalu kita ketik ns lookup ya. Lookup facebook.com gitu ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Ini untuk IP Facebooknya bisa kita copy dulu ya teman-teman, lalu kita paste di sini. Di sini kita masuk, paste. Untuk yang ininya kita stop dulu, lalu ini kita start lagi ya teman-teman.
Nah, teman-teman, ini timeout ya, informasinya bisa kita masuk PPT-nya. Sudah saya tambahkan di sini. Kalau misalkan berhasil, dia itu bakalan seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu kita coba lihat IP YouTube ya, teman-teman. nslookup youtube.com gitu ya, teman-teman. Di sini kita gunakan IP-nya misalkan yang keempat ini ya, teman-teman. Kita masuk lagi kita paste di sini, yang ini kita stopkan dulu, lalu ini kita start ya, teman-teman. Ini yang berhasil cuma yang satu ya, teman-teman. Yang pertama ke bawahnya ini timeout, tidak apa-apa, teman-teman, kita lanjutkan saja. Sudah saya perjelas tadi di sini bahwasannya kalau misalkan berhasil tampilannya bakal seperti ini gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan materi ya tentang konfigurasi load balance route rules. Kita definisikan dulu ya. Untuk PPC1 ini dia mendapatkan IP 11, lalu untuk PPC2 ini dia mendapatkan IP 12 ya. Kita akan untuk PPC1 dan PPC2 ini kita akan menggunakan IP static ya, teman-teman. Kita masuk ke terminal PPC-nya. Di sini kita coba ketik IP 10.10.10.11/24 untuk gateway-nya 10. Untuk gateway-nya 10.10.10.1. 10.10.10.1/24. Setelah itu kita tunggu. Kalau udah di sini kita coba show IP ya, teman-teman. Show IP. Ini sudah ada ya, sudah IP PPC1 sudah ada, kita buat secara manual ya, secara static. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di PPC2 nya, teman-teman. IP 12.24 gateway-nya 10.10.1. Ini ketinggalan ini ya, teman-teman. Kita ulang. IP 10.10.10.12.24 gateway-nya 10.10.10.10/24 gitu ya, teman-teman. Kita coba enter. Setelah itu kita coba show IP gitu ya, teman-teman. Ini untuk IP dan gateway-nya sudah ada ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke Winbox Microtik Customer-nya ya, teman-teman. Di sini kita masuk ke menu IP routes. Untuk yang gateway-nya yang ini bisa kita disable, lalu kita klik share rules ini ya, teman-teman. Kita klik add, lalu kita klik masukkan IP-nya PPC1 ya, teman-teman, yang 10.10.10.11 gitu ya. Untuk tabelnya kita ini tulis manual PPC1 gitu ya, teman-teman. Kalau udah kita klik apply, lalu oke. Kita lakukan hal yang sama untuk PPC2 nya, teman-teman. Kita klik add. Untuk SRC address-nya kita tulis masukkan IP PPC2, lalu untuk tabelnya kita tulis manual PPC2 gitu ya, teman-teman. Setelah itu kita klik apply, lalu oke. Jadi ketika ada paket yang ingin internetan dan paket tersebut berasal dari 10.12 ini PPC2 ya, teman-teman, maka si Microtik akan lihat pada routing table-nya yang ada di PPC2. Oh, ternyata dia harus menggunakan yang ESP2, maka perintahnya akan dijalankan. Jadi kita masuk ke menu bagian routes ini, lalu kita klik add ya, teman-teman. Di sini untuk destination address-nya biarkan seperti ini. Untuk gateway-nya kita masukkan yang
gateway-nya router ISP pertama ini ya, yang 1.1 teman-teman. Kita masukkan gateway-nya 192.168.1.1. Selanjutnya pada bagian routing max-nya ini kita masukkan VPC 1 gitu ya teman-teman. Kalau udah kita klik apply lalu oke. Kita lakukan hal yang sama sekali lagi ya teman-teman. Kita klik add. Untuk gateway-nya kita menggunakan gateway router ISP kedua yang 172 ini teman-teman. Kita masukkan gateway-nya di sini 172.16.11.11 gitu ya teman-teman. Setelah itu untuk bagian routing max-nya ini, PPC 2 gitu ya teman-teman. PPC 2 kalau udah kita klik apply lalu oke. Nah, ini untuk informasinya itu AS ya, aktif static. Bisa kalian lihat di sini terdapat dua default route yang mengarah ke internet dengan dua jalur ISP yang berbeda dan dua-duanya aktif gitu ya teman-teman. Kita klik all ini ya teman-teman, kita klik all di sini. Kita coba lihat yang PPC 1 ini dia sudah aktif secara static, lalu kita lihat yang PPC 2. Dia juga sudah aktif secara static gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke topologinya, kita masuk ke terminal PPC 1 ini. Di sini kita coba ketik IP. Untuk DNS-nya ini sudah terisi ya. Kita coba lagi ketik IP DNS 88 gitu ya teman-teman. Lalu kita coba ping ke internetnya teman-teman. Apakah dia sudah bisa atau belum? Unreachable, tidak apa-apa teman-teman. Lalu di sini kita coba ketik trace 88 gitu ya teman-teman. Kita lihat nih untuk si PPC ini dia ke internetnya lewat jalur mana gitu ya teman-teman. Tidak bisa, tidak apa-apa teman-teman. Kita lanjutkan ya teman. Selanjutnya kita masuk lagi ke Winbox-nya ya teman-teman. Di sini kita ke bagian routes lalu ke rules. Untuk yang tadi kita buat ini bisa kita hapus ya teman-teman. Di bagian routes ini untuk yang ini bisa kita disable dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita ke menu IP firewall. Di sini kita pergi ke menu IP firewall. Di sini kita klik yang mangle ini ya teman-teman. Lalu kita klik add. Untuk chainnya kita tidak usah ubah-ubah. Untuk SRC NAT ini kita masukkan IP yang ini yang 10.11 ini ya teman-teman. Untuk SRC NAT-nya kita masukkan 10.10.10.11 gitu ya teman-teman. Lalu untuk di bagian actionnya kita menggunakan action mark routing ya teman-teman. Lalu untuk di bagian new routing marknya ini kita tulis PPC mangle PPC 1 mangle PPC 1. Kalau udah bisa kita klik apply lalu oke. Kita tambahkan lagi satu lagi ya teman-teman. Di sini untuk bagian general ini untuk SRC address-nya kita masukkan yang 10.12 itu ya teman-teman. Lalu di bagian actionnya ini untuk actionnya kita menggunakan mark routing. Di bagian new routing marknya ini kita tulis mangle PPC 2 gitu ya teman-teman. Kalau udah bisa kita klik apply lalu oke. Sorry teman-teman, ini saya salah ya. Kita edit. Maksudnya ini tuh bukan PPC teman-teman. Mangle ISP gitu ya teman-teman. Mangle ISP. Yang satu lagi mangle ISP 2. Kalau udah kita klik apply lalu oke. Setelah itu kita ke
kita tambahkan juga di IP roots-nya ya teman-teman. Kita klik add untuk destination address-nya, biarkan default karena ini IP Google. Gateway-nya kita masukkan yang gateway ESP1 ya teman-teman, 192.168.1.1. Di bagian routing marks-nya ini kita masukkan yang ini, yang Mangle ESP1. Kalau udah, kita klik apply, lalu oke gitu. Selanjutnya kita tambahkan lagi, kita klik add gateway-nya yang 172.16.1.1. Lalu untuk bagian routing mark-nya ini kita gunakan yang Mangle ESP2. Kalau udah, kita klik apply lalu oke. Setelah itu kita lakukan pengujiannya ya di topologinya. Selanjutnya di PPC1 ini kita akan coba ping 88 ya teman-teman. Unreachable. Ini kalau misalkan sudah bisa ping seperti ini ya, dari sini sampai sini. Jadi tidak ada informasi unreachable ini, sama tidak ada informasi AS timeout. Mungkin untuk materi failover and load balance ini saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ke materi selanjutnya.